guys, di sini kita mau sharing dua materi literasi digital. Yang pertama, Di sini aku mau sharing tentang revolusi teknologi industri 4.0. di sini aku mau sharing tentang digital intelligence. Apa sih revolusi industri 4.0 itu? Nah, jadi teknologi reformasi industri 4.0 adalah teknologi yang pertama dalam pengembangan yang terjadi di industri revolusi 4.0. Salah satunya adalah Internet of Things atau IoT, yang merupakan sebuah konsep di mana sebuah objek yang memiliki kemampuan untuk dapat mentransfer data melalui jaringan tanpa diperlukannya interaksi antar manusia. Terus, revolusi industri 4.0 juga merupakan fenomena yang mengkolaborasikan teknologi cyber atau teknologi otomatis dengan konsep penerapannya berpusat pada konsep otomatisasi yang dilakukan oleh teknologi tanpa memerlukan tenaga kerja manusia dalam proses pengaplikasiannya. Jadi proses pengaplikasiannya itu kalau tanpa kerja manusia pakai mesin gitu ya? Iya, bisa, karena kan teknologi reformasi 4.0 itu udah mencangkup internet ya. Jadi tanpa kita berinteraksi, kita juga bisa tuh melalui internet kan. Jadi gitu guys, revolusi industri 4.0 penjelasannya. Nah, jadi tadi Helma dia nanya kan tentang contoh dari revolusi industri 4.0 itu apa? Nah, di sini aku mau ngasih tahu tentang contohnya. Contoh konkret yang bisa diambil dari revolusi industri 4.0 itu adalah dari pemanfaatkan teknologinya pada bidang industri adalah dengan proses pembukuan dan produksi yang kini sudah dapat dengan mudah diakses oleh siapa saja dan kapan saja. Nah, berikut adalah contoh-contoh dari revolusi industri 4.0. Mau dilanjut juga dengan aku yang mau ngejelasin tentang digital intelligence. Itu apa sih sebenarnya? Aku nggak tahu, coba aku pengen tahu. Intelijensi digital itu atau bisa disebut dengan kecerdasan digital adalah seperangkat kompetisi yang komprehensif, yakni meliputi teknis, kognitif atau metakognitif dan sosio-emosional. Didasarkan juga pada nilai-nilai moral universal. Apa sih kompetisi yang di dalamnya itu? Kompetisi itu kemungkinan individu mampu menghadapi tantangan kehidupan digital yang menyesuaikan dengan tuntutannya. Kayak misalnya sekarang tuh tuntutannya udah Gen Z banget gitu ya, dimana orang-orang tuh bersosial media, bikin konten atau sesuatu hal yang mereka suka kemudian diupload kayak gitu. kemudian individu ini dibekali dengan digital intelligence atau bisa kita ringkas dengan DQ, di mana menjadi sesuatu itu bijaksana, kompeten, dan siap menghadapi masa depan sebagai warga digital yang berhasil menggunakan, mengkontrol, dan menciptakan teknologi untuk meningkatkan harkat dan martabat kemanusiaan. Nah, sebelumnya aku mau tanya, kalau contoh dari intelijen digital itu apa sih? Contohnya itu yang bisa kita ambil, yang pertama bisa memilih informasi online menggunakan perangkat lunak dengan baik, kemudian memiliki kesadaran akan resiko keamanan digital. Jadi kita sebagai pengguna digital itu tuh harus pintar-pintar lah ya gitu menggunakan sosial media yang kayak gitu. Soalnya banyak juga ya sekarang orang-orang tuh mereka punya sosial media tapi mereka tuh tidak tahu gitu cara yang baik dan cara yang benar untuk menggunakan sosial media tersebut ya nggak sih? Jadi kan sia-sia gitu kan ada sesuatu hal yang canggih tapi kita enggak. Nah, selanjutnya di sini aku mau nerangin tentang big data. Big data itu kayak gimana sih contohnya atau penyimpulannya? Untuk big data ini adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan kumpulan data yang sangat besar atau kompleks yang terlalu banyak untuk dianalisis dan diproses menggunakan teknik dan metode
tradisional. Nah, biasanya digunain di perusahaan-perusahaan untuk menggunakan big data ini. Jadi sistem mereka itu untuk meningkatkan operasi, memberikan layanan pelanggan yang lebih baik, terus membuat kampanye pemasaran yang dipersonalisasi, dan melakukan tindakan lain yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan dan keuntungan bagi perusahaan tersebut. Terus big data itu biasanya digunain buat apa? Sebagai contoh aja ya. Nah, sebagai contohnya itu dalam perihal kinerja untuk dosen biasanya digunakan pada kinerja akademik, di mana petinggi kampus biasanya menggunakan big data dalam penelitian tentang pencapaian mahasiswa dan mengidentifikasi peluang potensial untuk partisipasi yang lebih mendalam dalam proses. Misalnya, untuk menganalisis tingkat putus sekolah, jumlah pendaftar, dan tingkat pencapaian mahasiswa untuk mengoptimalkan kurikulum. Berarti kalau kayak gitu bisa mempermudah dosen atau guru biar mantau mahasiswa atau muridnya ya? Iya, betul. Jadi kayak ya dipermudah lagi lah, yang biasanya kita manual gitu, sekarang sudah bisa dibantu dengan adanya big data ini. Nah, kalau misalkan di digital intelligence itu ada 8 makna area digital life loh. Yang pertama itu ada digital identity, yang kedua ada digital use, yang ketiga digital safety, yang keempat digital literasi, yang kelima digital security, yang keenam digital communication, yang ketujuh digital emotional intelligence, yang terakhir yaitu yang kedelapan digital right. Jadi kayak gitu secara singkat dari digital intelligence. Untuk gambarannya juga seperti itu yang aku jelasin tentang revolusi industri 4.0. Oke, cuma segitu yang bisa kita share. Sharing tentang dunia digital di era sekarang ini. Jadi yang bisa kami sharing kepada semua penonton di sini. Ya, aku namanya Putri, aku Dinda Julian. Bye. Oke, cuma segitu yang bisa kita sharing tentang dunia digital di era sekarang ini. Jadi sebenarnya masih banyak ya tentang digital lainnya, tapi kali ini kita hanya bisa sedikit sharing gitu tentang digital tersebut. Karena kita harus belajar lebih juga untuk mengetahui tentang dunia digital ini. Gitu. Aku Elmania Putri. Aku Dinda Julia. Dadah.